Ya, welcome back to my channel. Anjir, welcome to my channel. Halo semuanya, welcome sedulur. Halo sedulur semuanya yang menonton di reality maupun yang nonton di YouTube. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadi, video kali ini adalah lanjutan dari part kemarin, yaitu segmen kedua dari ada apa dengan server reality di Indonesia. Server Indonesia aplikasi reality atau reality server Indonesia. Kita membahas tentang konten-konten yang berada di dalamnya. Yang kemarin yaitu kan ini apa perdramaan dan konten negatif. Nah, konten negatif yang karena drama sudah siap bahas Welcome kemarin. Najwa. Gitu. Nah, sekarang Oke. kita akan membahas tentang Ya, konten terus. negatif. Konten negatif yang saat ini saya akan bahas yaitu tentang konten negatif 18 plus atau 21 plus gitu kan ya. Yang mengenai tentang selebih-selebih mantap-mantap wak-wik-wuk ewek-ewek. Iya. Emangnya pernah pengalaman? Jadi karena saya cukup legal untuk membahas ini, jadi saya berani. Dan saya sekarang tidak hanya pendapat dari Om Onti yang akan kita dengarkan, namun sudah ada pemain baru di sini, yaitu Om Puding dan Mas Hiro. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang konten negatif mantap-mantap selebel-selebel di reality. Oke. Untuk awalan mungkin saya awali dulu, nanti teman-teman bisa melanjutkan atau mengetahui konsep dari acara hari. Jadi acara saya ini namanya hashtag Ngendiko. Ngendiko itu berbicara. Jadi kita akan berbicara sesuai yang opini kita. Baik, terima kasih. Jadi saya mulai dengan dari saya sendiri. Jadi itu dari saya sendiri karena saya cukup pengalaman di reality dengan konten 18 plus level mantap Begituan. gitu. Oh ya, dengan konten begituan gitu ya kan. Jadi saya juga pernah jadi korban. Jadi karena saya sudah cukup pengalaman, karena saya juga sudah mengalami fase-fase di mana saya tertarik untuk memasuki room begituan. Nah, untuk jenis-jenis room ini tuh ada beberapa jenis ya. Ada yang menawarkan eargasm berupa suara mon atau desahan atau berupa roleplay, dan ada yang lain lagi mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Untuk yang pertama ini kita membahas tentang umum. Yang umum ini yaitu tentang mourning atau desahan. Nah, jadi para konten kreator yang sering upload konten begituan itu menawarkan desahannya, terutama cewek ya, meskipun cowok juga ada, tapi mayoritas adalah cewek yang melakukannya. Nah, kenapa mereka melakukan hal tersebut? Menurut saya itu karena mereka kan mengikuti event di reality dan ingin mendapatkan sebuah reward dari event tersebut dengan cara penyampaikan gift gitu. Jadi mereka harus misalnya gift 1000 supportive flower, nanti mereka akan dikasih oleh content creator ini sebuah desahannya gitu. Atau selain desahan bisa ara-ara atau mungkin ya onichan gitu lah ya, wibu-wibu gitu. Oke, jadi itu yang secara umum, yaitu tentang mourning, ara-ara dan onichan dan sebagainya. Yang paling umum, selanjutnya kita merujuk ke melakukan roleplay dengan cara apa? Jadi misal kita roleplay, kita sedang sepasang kekasih gitu, yang sedang ya konteksnya lagi pacaran, kopdar nafsu, akhirnya enak-enak LDR. ya itulah. Itu konteks roleplaynya secara umum lah saya gambarkan. Untuk intinya ya nggak usah kalian paham lah pasti lah ya. Terus ya gitu, dengan roleplay dengan memberikan suara yang khas ketika enak-enak. Jadi ya itu dua konten yang sering saya lihat baik sekarang maupun
dulu Umum, gitu. secara umum. Secara umum seperti itu. Nanti selanjutnya bisa ditambah oleh teman-teman. Melakukan hal-hal seperti itu, anak-anak yang nggak tahu apa-apa jadi tak ikut gitu loh, jadi sayang banget kalau mereka sampai terikut juga terjerumus ke hal-hal yang seperti itu gitu. Kan banyak konten-konten yang bisa lebih baik lah gitu kan. Contohnya kayak musik atau misalnya gitar, keyboard, apapun itu, atau nyanyi, ngegambar, gitu kan, atau ngegame, itu musik positif lah. Andai kata memang kamu tujuannya seperti itu ya kan, untuk konten, untuk sama halnya kayak kita bahas kemarin tentang drama gitu. Ya sama aja kayak gini kan banyak di roleplay aku lihat kayak kita bersalah macam-macam hal yang berbau mesum lah, dan yang begini-begini ujung-ujungnya orang-orang yang seperti ini dimintain nomornya, dan kalau misal dimintain nomornya sampai diteror nanti bilangnya si aku begini si aku begitu loh, sedangkan kamu aja reality berkelakuan seperti itu. Kan lucu kamu sampai marah-marah gitu. Itu sih yang kayak kurang banget sih aku ngeliat kayak gini. Bukan nggak suka atau gimana. Ini soalnya platform ini sampai aneh demo, aku yakin banyak yang download juga karena ini menarik jadinya ya begitu. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Budi sebagai orang yang lebih detail. Kalau aku jujur sih ya, kenapa gitu kayak sikap dari roleplay mereka dibawa sampai ke sini gitu. Ini tempat bukan buat seperti itu juga. Ini jelas tempat untuk, menurutku ya, kalau menurutku mencari teman, dan juga kita bisa
bukan menyalurkan sih, kayak tempat untuk apa ya bahasanya, bukan gimana ya bahasanya ya. Intinya buat hiburan lah. Iya, untuk hiburan sih, lebih ke hiburan gitu. Dan kita bisa, yang aku bilang tadi kan, kita bisa nge-game di sini, kita bisa ngegambar, kita bisa nyanyi, bermain musik di sini. Bisa juga kayak temanku waktu itu, dia buat konten storyteller gitu loh. Jadi dia menceritakan hal-hal horor, dia lebih konteksnya ke horor ya. Hal-hal horor yang pernah dia alami, dia cerita, saling sharing begitu. Nah, yang konten-konten gitu tuh masih bermutu gitu loh menurutku, daripada kayak harus kasih dulu seperti followers gitu, biar kamu dapat desahan dari orang tersebut gitu loh. Atau ada orang kayak mau aja gitu disuruh, coba dong begini, dan dia bodohnya dia mau ngikutin. Karena apa? Karena sekedar cuma ini kakakku kok, ini bapakku, tai anjing lah, kayak gitu lah. Menurutku janganlah merusak image-mu hanya untuk seperti itu aja gitu loh. Kamu tuh punya harga diri. Gimana kalau misalnya ada orang yang kenal kamu, pernah ketemu kamu, terus ngeliat kelakuanmu seperti itu di sini? Hal-hal kayak gitu kan udah dipikirkan sama orang-orang. Dan untuk yang aku lebih miris itu yang kayak dibilang puding juga gitu, kayak untuk anak-anak kecil juga yang mendengar apa gitu kan, itu yang masih belum cukup umur, masih di bawah pengawasan orang tua, tapi mereka mendengar kata-kata seperti itu. Jadinya aduh. Dan itu aku beberapa kali aku kayak ngeliat broadcastnya anak kecil gitu, dia kayak gitu juga, ngedesah lah, kayak disuruh ngedesah nanti aku kasih beginian, dia mau. Ada juga yang masih polos gitu loh, mereka dilajarin hal-hal seperti itu, kayak aduh, disuruh nonton inilah yang itu kayak jadi hiburan buat mereka gitu loh. Kenapa sih, maksudku apa sih masalah dari kalian tuh punya masalah apa sih di dunia nyata, di real life kalian tuh ada masalah apa sih sampai seperti itu di reality gitu? Aku tahu semua orang punya masalah atau apa, tapi kan nggak perlu namanya kita berbuat negatif, jatuhnya itu kan negatif seperti itu di sini, karena ini platform yang bisa dilihat semua orang. Pertama gitu loh, orang luar negeri aku yakin mungkin ada, tapi nggak sebanyak di Indo gitu. Kalian tuh nggak malu gak kamu begitu. Jadi misalnya ada orang lain nyebut itu konten sampah, kalian jangan marah, karena memang itu betul-betul sampah. Buat apa jadikan konten hal-hal seperti itu? Nggak menarik sih menurutku, nggak beredukasi juga. Dan ini juga kita bikin seperti ini bukan sok beredukasi atau apa ya. Aku sih jujur aja, ini keresahanku sendiri. Ini keresahan kebetulan Mizuna dan Hiro dan Pudin juga mungkin itu merasakan juga bagi mereka. Punya sepemahaman, ya kita salurkan aja di sini sekalian, gitu loh. Jadi ya terlalu kondo sih menurutku, terlalu kondo untuk orang-orang seperti itu. Gimana kalau pendapatmu Mizuna? Mungkin aku segitu dulu lah, biar kamu lanjutin. Memang kondo orang kayak gitu itu.
apalagi dibilangnya kalau nggak kondo. Dasar orang-orang kayak gitu tuh apa ya? Ya udah, maksudku stop gitu kan, masih banyak konten gitu. Aku yakin orang Indonesia itu kreatif gitu loh, dan masih banyak yang bisa digali dari budaya bangsa gitu. Contoh ambil aja aku dari suku Jawa, misal kamu cewek, kamu bisa nyinden di sini bisa, atau kamu bisa yaitu storyteller tapi model wayang gitu, ngomongin tentang sejarah kan juga bagus. Atau kamu ya maka pakai anything lah, cari yang Bener. apa namanya bagus, yang kalau gini, nilai edukatif itu bonus. Yang penting kamu tidak membuat resah orang lain gitu. Kalau misalnya kamu udah nggak edukatif, udah terus meresahkan orang juga, ya mending kamu jadi nonton biasa aja deh. Nah, untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas tentang cara menjadi viewer yang baik gitu. Jadi ya mungkin sekian dari segmen kali ini gitu ya. Mungkin terlalu kepanjangan nanti. Gak apa-apa. Makin panjang makin enak, makin seru. Saya yang sulit ngeditnya, sahabat. Aku masih edit di HP ini, Pak. Hah? Jadi mohon di subscribe Gimana? semuanya, ditonton sampai habis, di like, di share ke teman-temannya, biar saya segera 1000 subscriber dan AdSense-ku nyala. Enggak, itu sebuah dikit aja. Video juga, Bre. Tapi ya udahlah. Yang penting itu pesan kali ini ada mungkin disampaikan oleh Ya, Mas Hiro gitu. ya ini ada pengalaman sih ya. Gimana ya menurutku, dia kan di halo Lanjut. enggak lah aduh jadi bingung aku rame. Dasar, aku kira masih udah bagus gitu. Ternyata ya udahlah. Mungkin pesan dari aku hari ini gitu ya. Ya, stop konten yang negatif dalam hal meresahkan orang-orang gitu, yang membuat orang tidak nyaman tuh. Terus mari kita perkenalkan budaya Indonesia ke warga Indonesia yang lain, mungkin di luar suku kita sendiri, di luar suku Anda. Mungkin mereka belum tuh kenalkan dengan baik, dengan cara salurkan kebudayaan tersebut melalui reality ini. Ini loh, ada wadah yang baik, ini baik sebenarnya. Kamu itu harus ngisi dengan baik juga. Kalau kamu ngisi dengan keburukan satu aja, nanti nyebar semua keburukannya itu. Jadi jangan sampai sia-siakan yang bagus, wadah bagus satu ini loh. Nah, kalau misalnya orang Indonesia saling dukung, otomatis nanti akan masuk ke server luar negeri dan rekomendasinya ke sana gitu. Mungkin seperti itu algoritmanya. Jadi tapi saya belum pasti juga, tapi saya pernah lihat orang konten Indonesia pernah di server luar negeri gitu. Nah, dengan terkenalnya Indonesia, tentang apa itu, bro?
Itu ya ini apa? Cuma ya nyanyi, free chat aja. Oh, voice. Ya. Ya, jadi cuma nyantai aja gitu. Nah, itu aja udah bisa nembus sampai ke server luar. Gimana kalau kita saling bekerjasama gitu, saling membantu, saling dukung view, saling dukung like-nya, saling nge-give, kan bagus gitu. Nah, Bukan jadi pilih-pilih orang. betul. Misalnya kamu nggak cocok, setidaknya kamu tinggalkan 1 like gitu sudah bahagia dia. Nah, Pasti ke rumah kamu bergantian. betul. Mungkin bisa ngasih lah welcome. Ada. Oke, jadi 1, mari kita hilangkan konten seperti itu, drama dan something sexually. Dan yang kedua, tunjukkan budaya Indonesia Talenta kalian. dan talenta kalian yang baik, yang sangat bermutu gitu. Kalau edukatif nilai plus aja lah.